Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nursifa Mawada. Saya dari Prodi S1 Manajemen kelas P. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Yang pertama, tujuan bisnis. Seorang pembisnis sudah barang tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain kebutuhan yang beraneka ragam atau vicious circles. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa, karena pada masa itu belum ada uang sehingga barter antara barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak ada berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. Kebutuhan dan keinginan need and wants. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap terus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya. Dan akhirnya bisnis terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan lebih. Keuntungan atau laba. Semua orang sepakat, yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas supaya bisnisnya berkembang. Walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuknya materi ataupun uang, namun memberikan pekerjaan kepada orang lain atau membuka lapangan pekerjaan, serta dapat mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan sosial. Bentuk real dari semua itu adalah nama harumnya dapat mempekerjakan orang dan bagi sosial di tengah masyarakat. Lanjut, pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. A. Hak hes dan kapor, suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Brown dan Petrello, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. C. Bond dan Kurz, semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. D. Alan Afwah, bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. E. Musselman dan Jackson, semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat. Perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber data yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau berusaha. 1. Pemilik atau owners. Owners adalah pemilik atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Tugas dari owner adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. Namun ada juga owner yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, namun tetap menanggung konsekuensinya dari bisnis yang dipercayakan kepada orang lain. Biasanya orang seperti ini hanya menyediakan modal. Kedua, kreditur. Kreditur atau penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Biasanya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman, dan yang tidak kalah penting adalah pelindungan yang diakui oleh pemerintah. Dalam bisnis, lembaga seperti ini sangat diperlukan oleh seorang pebisnis yang dibarengi dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Yang ketiga, karyawan.
Karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Karyawan nyaman bekerja secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis itu. Tidak banyak sebuah perusahaan mengembangkan SDM karyawan, baik itu pelatihan atau training. Hal ini dimaksudkan agar bisnis biar maju, dan pengeluaran terhadap karyawan tersebut merupakan investasi. Keempat, penyedia material. Perusahaan manufaktur, keberadaan penyedia material atau suppliers adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Suppliers telat dalam menyediakan bahan baku, maka produksi bisa terganggu, sehingga kerjasama antara perusahaan dan suppliers harus dibina dengan baik agar dalam memproduksi tidak ada masalah, baik dalam peningkatan produktivitas dan perusahaan. Yang kelima, pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembelian, bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi, bahkan dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan bisnis. Perbedaan bisnis. Bisnis kecil umumnya pemilik jadi manajer, daerah operasi lokal, organisasi sederhana, pemilik intim dan karyawan, banyak kegagalan, pemilik serba bisa. Dan bisnis besar, manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak dikenal dengan karyawan, jarang yang gagal, manajemen spesialis. Itu perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Lanjut, tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial kepada pelanggan, tanggung jawab sosial kepada pekerja, tanggung sosial kepada kreditor, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain, yaitu pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur, masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau penunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik. Monitor keluhan pelanggan, terus dimonitor, jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Memeper, bolehkan umpan balik pelanggan, meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan jualitas produk. Peraturan periklanan, pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Peraturan persaingan industri, pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Keamanan pekerja, memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Perlakuan pekerja, memastikan tidak ada diskriminasi. Kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Keluhan prosedur kode etik UU Ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur.
Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. A. Kewajiban keuangan. B. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Lanjut, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Lanjut, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara O2 yang berbahaya bagi masyarakat, atau biasa juga mencemari air terkait limbah bunga yang tidak tepat. Bias juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Yang pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Yang ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Yang kelima, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Lanjut, bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang bentuk hukum, perusahaan, lingkungan, perusahaan atau bisnis, bentuk-bentuk perusahaan, serta kebaikan dan buruknya perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan hukum perusahaan dibagi dua, yakni ada yang berbadan hukum, ada yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum yaitu pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia, artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan, perseorangan, firma, dan CV. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Lingkungan yang pertama, lingkungan teknologi. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Dan keempat, lingkungan bisnis. Lanjut, bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikannya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada 3 jenis, yakni antara lain. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu, akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga yang yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Kebaikan perusahaan perseorangan. Mudah didirikan dan modal memulai usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Dan bentuk-bentuk perusahaan yang 3 jenis itu, yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan perkongsian, yang ketiga kelemahan perusahaan.
Segitu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.